Selanjutnya para teradu sudah memahami ya, saudara dipermasalahkan terkait dengan pelaksanaan kewenangan penanganan pelanggaran. Karena saudara mengeluarkan status penanganan pelanggaran tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Ya, silakan saudara menjawab. Baik, terima kasih Majelis yang mulia. Izinkan saya untuk menjawab satu persatu dari dugaan yang disampaikan oleh pengadu, bahwa kami, para teradu, menolak seluruh dalil-dalil pengadu dalam aduannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para teradu. Yang pertama, bahwa kami para teradu menolak terhadap dalil pengadu yang menyatakan bahwa pengadu mengadukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara kepada teradu yang keberatan terkait dengan surat keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara nomor 653 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2024 yang menetapkan pasangan calon Dr. Delis Julkarson Hehi Mars dan Haji Jiraka SPD MPD yang merupakan petahana melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, kami para teradu menjawab sebagai berikut. 1.1. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 telah melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor 049-LHP-PM.01.01-8 pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya berkas pendaftaran telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2024, pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, bukti T01. 1.2. Bahwa teradu sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah melakukan pencegahan selama tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, antara lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 26 Maret tahun 2024, teradu 1 sampai dengan teradu 3 menyampaikan imbauan melalui surat nomor 021-00.00.st.07-03-2024 kepada Bupati Morowali Utara untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bukti T2. B. Bahwa selanjutnya para teradu sampai dengan teradu 3 kembali menyampaikan imbauan pada tanggal 25 Agustus tahun 2024 melalui surat nomor 050-PW.00.st.07-9-2024 kepada KPU Kabupaten Morowali Utara yang pada pokoknya antara lain. 1. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengingatkan pentingnya bagi KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menjalankan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan, peraturan KPU, serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Pelaksanaan tahapan pencalonan harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari adanya pelanggaran hukum. Oke, 2 sampai 5 dianggap sudah dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kemudian selanjutnya C. Bahwa selanjutnya para teradu 1 sampai dengan teradu 3 kembali lagi menyampaikan imbauan pada tanggal 19 September tahun 2024 melalui surat nomor 062.A/PW.00 dan seterusnya dianggap telah dibacakan kepada. Kemudian yang D, bahwa sebagaimana telah kepada siapa? Kalau menyebut nomor suratnya itu disingkat aja. Siap. Terus suratnya ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara yang pada pokoknya agar dalam penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti T04. D. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, para teradu telah melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara. Yang kedua, bahwa para teradu menolak terhadap dalil pengadu yang menyatakan
para teradu tidak menunjukkan surat imbauan kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan peristiwa pelantikan yang dilakukan oleh petahana. Untuk itu Majelis Hakim yang mulia, kami teradu menjawab sebagai berikut. 2.1, bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah mengeluarkan surat imbauan nomor 021 dianggap telah dibacakan pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 bulan sampai dengan penetapan pasangan calon. Vide bukti T2. 2.2. Teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan dalam mengeluarkan informasi yang berkaitan dengan produk hukum, Bawaslu Kabupaten Morowali Utara mengacu pada pasal 16 ayat 1 huruf B, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Pengawasan Pemilihan Umum dianggap telah dibacakan. Pemohon harus bermohon sesuai dengan mekanisme pada PPID Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Yang ketiga, bahwa para teradu sampai dengan teradu 3 menolak terhadap dalil pengadu yang menyatakan para teradu tidak memberikan uraian atau penjelasan atas dasar kajian Bawaslu Kabupaten Morowali Utara terhadap laporan pelanggaran administrasi dalam proses syarat administratif sebagai bakal calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara yang meloloskan pasangan calon nomor urut 2 Dr. Delis Julkarson Hehi Mars dan Haji Jiraka SPD MPD yang diadukan oleh pengadu dengan alasan status laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Teradu menjawab sebagai berikut. 3.1. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah menerima laporan 001 Rek Dan seterusnya dianggap telah dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Telah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada bukti T5. 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 huruf A, Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020, tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menyatakan, setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 disampaikan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat tanda bukti penyampaian laporan sebanyak 2 rangkap sesuai dengan formulir model A3 terdiri atas 1 rangkap diserahkan kepada pelapor. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan nomor 01 dianggap telah dibacakan pada tanggal 25 September 2024 dan memberikan kepada pelapor. 25 apa 28? Pada tanggal 25 September, Yang Mulia. 25, jadi saudara perbaiki ini? Iya. Ini kan tertulis 28 September. Yang mana yang benar? Izin Yang Mulia, laporan mereka itu tanggal 25 pertama, habis itu perbaikan itu tanggal 28. Jadi tanda Perbaikan. terima penerimaan laporannya tanggal berapa? 28. 28 perbaikan itu yang kita fixkan. Jadi tanggal terima laporannya benar ya, tanggal 28. 28. Laporan masuk tanggal 25. 25 perbaikan. dengan perbaikan tanggal 28. Ya, oke, baik, lanjut. 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menyatakan, status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana pemberitahuan mengenai status penanganan laporan atau temuan yang dituangkan dalam formulir model A17. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah mengeluarkan status laporan pada tanggal 2 Oktober 2024. Bukti T7. 3.4. Bahwa para teradu sampai dengan teradu 3 menjelaskan
terkait dengan kajian dugaan pelanggaran merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0149 dianggap telah dibacakan tentang informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang dikecualikan. Bukti T8. Keempat, bahwa para teradu 1 sampai dengan teradu 3 menolak terhadap dalil pengadu yang menyatakan tidak menindaklanjuti laporan pengadu dengan alasan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan. Kami para teradu menjawab sebagai berikut. 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, para teradu menerima formulir laporan nomor 001 dan seterusnya tanggal 25 September 2024 dan hasil perbaikan laporan tanggal 28 September 2024 yang dilaporkan oleh Saudara Karsena Aristoteles yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap surat keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara nomor 653 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali Utara, di mana menetapkan pasangan calon Dr. Delis Jolkarson Hehi Mars dan Haji Jira KSPD MPD selaku petahana yang melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang merupakan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024. Bukti T9. 4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, kami para teradu melakukan kajian awal untuk keterpenuhan syarat formal dan material. Bukti T10. 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali Utara menindaklanjuti laporan tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pleno tanggal 2 Oktober 2024 sesuai dengan pasal 10 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang pada pokoknya laporan tersebut ditindaklanjuti untuk dilakukan registrasi sebagaimana bukti pada T11. 4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, teradu 1 sampai dengan teradu 3 melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh Saudara Karsena Aristoteles. 4.5. Berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, para teradu melakukan klarifikasi yang merupakan proses pengkajian laporan tersebut berdasarkan surat undangan klarifikasi terhadap terlapor KPU Kabupaten Morowali Utara nomor 063 dianggap telah dibacakan pada tanggal 30 September 2024 dengan menghadirkan terlapor secara langsung. Bukti T12. 4.6. Bahwa para teradu sampai dengan teradu 3 melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap laporan yang disampaikan oleh Saudara Karsena Aristoteles sebagai pelapor. Bukti T13. 4.7. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 3 secara kelembagaan telah mengeluarkan status laporan tanggal 2 Oktober 2024 dan memberikan pengumuman pada papan informasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara serta telah menyampaikan kepada pelapor terkait dengan status laporan sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 Perbawaslu 8 tahun 2020 yang menyatakan status penanganan pelanggaran wajib diumumkan di Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagai pemberitahuan mengenai status penanganan laporan atau temuan yang dituangkan dalam formulir model A17 bukti T14. Demikian yang kami sampaikan, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menyampaikan petitum. Ya, silakan. Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Pemeriksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut. 1.
menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menyatakan teradu 1, teradu 2, dan teradu 3 tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Ketiga, merehabilitasi nama baik teradu 1, John Libertus Lakawa selaku Ketua Merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Teradu 2, Yusri Ibrahim. Teradu 3, Dr. Andus Haji Jasman Lamole, masing-masing selaku anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, terhitung sejak putusan dibacakan. Dan atau apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya beri kesempatan kepada pengadu, jadi pengadu ini pelapor di dugaan pelanggaran administrasi ya? Ya. Benar ya? Orang Iya. yang sama? Betul Yang Mulia. Orang yang sama ya. Laporan memenuhi syarat formil material diregistrasi. Registrasi. Oke. Kemudian dilakukan penanganan ya. Klarifikasi dilakukan kepada Setelah hasil perbaikan laporan pada tanggal 28, Iya. kemudian kami mengundang saksi pelapor dulu. saksi Yang pelapor ya, itu siapa? adalah Saudara Aris Karsena dan Pak Abdul Rauf. Oh, Pak Abdul Rauf. Ya, Pak Abdul Rauf diperiksa juga di diperiksa juga karena ditunjuk sebagai saksi pelapor oleh Baik. Saudara Aris Karsena. Selanjutnya, Saksi pelapor Abdul Rauf kapasitas sebagai pribadi atau ASN pada waktu diperiksa? pada saat diperiksa yang bersangkutan pekerjaannya sebagai ASN Yang Mulia. ASN. Ya. Diperiksa untuk kepentingan pengadu. Pengadu, ya. Oh, baik. Terus apa lagi? Kemudian setelah itu kami mengundang Ketua KPU bersama seluruh anggotanya untuk kami klarifikasi, dan yang terakhir adalah Kepala BKD. Kepala BKD, ya, ya. Kabupaten Morowali Utara untuk kami klarifikasi. Baik. Setelah itu tidak ada lagi pihak lain Tidak ada lagi. dari Kementerian Dalam Negeri? Tidak ada lagi karena pada saat kami mintakan klarifikasi Kepala BKD, Iya. sudah diperlihatkan surat bahwa yang bersangkutan memiliki izin untuk melakukan pelantikan itu. Ada surat persetujuan. Ya, kapasitas kami mengundang Kepala BKD karena pada saat kami meminta klarifikasi di KPU, Komisioner KPU, mereka menyatakan bahwa mereka sudah mengundang Kepala BKD untuk dimintai klarifikasi. Kami ingin membenarkan apakah benar bahwa Kepala BKD sudah diundang oleh KPU. Baik, jadi sampai pada Kepala BKD. Siap. Ya. Baik. Kemudian setelah itu dilakukanlah pleno, kemudian diputuskan hasil penanganan Ya. dan diumumkan, diserahkan juga pemberitahuannya secara langsung kepada Diserahkan pelapor? status laporan kepada pelapor kepada pelapor. melalui apa? Surat. Ya. Surat. Dipastikan diterima. Terima. Ya. Ya, baik. Ya, pengadu sudah mendengar ya. Jadi para teradu membantah seluruh dalil saudara dan memberikan jawaban bahwa para teradu sudah melakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan Bawaslu. Mulai dari penerimaan laporan, kemudian kajian awal, lakukan registrasi, klarifikasi, melakukan pleno sampai mengeluarkan status laporan saudara. Saudara menerima jawabannya atau ada respon? Keberatan Yang Mulia. Ya, silakan apanya Izin, yang Yang Mulia. saudara keberatan? Menanggapi jawaban dari terlapor, Ya. teradu, bahwa menurut pandangan saya secara hukum bahwa petahana telah melakukan pelanggaran dan seharusnya Bawaslu sebagai badan pengawas memberikan himbauan dan juga rekomendasi terhadap KPU untuk memastikan bahwa setiap calon kepala daerah yang akan ikut kontestasi betul-betul mengikuti alur aturan yang berlaku sesuai undang-undang. Oke. Nah, Sebentar saya potong. Menurut saudara apa kesalahan yang dilakukan oleh petahana?
Melakukan pelantikan di tanggal 22. Sementara itu jelas Di pasal berapa itu diatur? eh pasal 71 yang mulia, 71 ayat. ayat 2. Bagaimana bunyi pasalnya? Saya Ya. izin yang mulia, boleh saya buka? Iya. Larangannya itu dalam waktu batas waktunya Batas waktu 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Pelantikan dilakukan pada Di tanggal tanggal 22 berapa? Maret. Tanggal Berdasarkan 22 surat edaran Maret. Kemendagri bahwa Penetapan petahana calon tanggal berapa? penetapan calon dilaksanakan tanggal 22 September. 22 September. Oke, menurut saudara ini sudah melewati masa 6 bulan, melebihi. Masih masuk dalam range waktu 6 bulan itu, Oh, yang mulia. terus kenapa saudara permasalahkan? Karena tanggal 22 Maret itu berdasarkan surat edaran Kemendagri, jelas di situ dikatakan terhitung tanggal 22 Maret petahana tidak boleh melakukan pergeseran jabatan ataupun tidak. mutasi. Tidak boleh. Ya, begitu yang mulia. Ya. Berarti- Tadi jawaban para teradu berdasarkan klarifikasi kepada BKD, menurut BKD ada persetujuan dari Mendagri. Ya, baik yang mulia. Ya. Berdasarkan keterangan yang saya terima dari saksi-saksi saya Mm-mm. bahwa pelantikan yang dilaksanakan tanggal 22 Maret itu belum mendapatkan izin dari Mendagri. Tanggal 22 Maret. Iya, Oke. 2024. Oh, jadi ini yang mau diberi penjelasan sama saksi. Iya, betul. Saksi ini termasuk yang dilantik juga? Siap, betul yang mulia. Begitu. Baik. Terus? Ya, jadi tanggal 22 Maret itu belum ada izin dari Kemendagri. Izin. Sesuai juga dengan edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jadi itu Maluku yang Utara. saudara permasalahkan. Betul yang mulia. Mm. Nanti izinnya itu keluar di bulan Juli. Juli tanggal 12 Juli 2024 yang mulia. 2024. Kemudian petahana kembali melakukan pelantikan di tanggal 26 Julinya. Baik. Ada lagi? Itu saja untuk sementara yang mulia. Cukup. Baik. Ya. Silakan para teradu mau merespon. Menurut pengadu, syarat pasal 71 ayat 2 itu tidak terpenuhi. Karena pelantikannya itu tanpa ada persetujuan. Karena persetujuan itu dikeluarkan setelah pelantikan tanggal 12 Juli 2024. Ya, silakan. Izin yang mulia menambahkan, sebelum itu saya kembali waktu memasukkan laporan para pengadu. Pengadu itu mengajukan saksi 2 orang, yaitu saudara Abdul Rauf dan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini seorang pensiunan ASN. Dan ketika kami mengajukan undangan untuk klarifikasi sampai pemanggilan ketiga, beliau itu tidak menghadiri. Kami konfrontir juga untuk bisa secara daring, saudara Muhammad Yamin tidak ada jawaban. Ini laporan yang dimasukkan saudara Karsena, itu saksinya ada 2 orang, Pak Abdul Rauf dan Muhammad Yamin, beralamat di Bungku Utara. Saya tidak tahu karena tidak, waktu itu laporan yang masuk pada kami itu saudara. Dan di pokok laporan mereka mengatakan, pelapor izin yang mulia, pelapor mengatakan bahwa KPU melanggar pelanggaran administrasi karena telah menetapkan pasangan Delis Jukarson Hehi dan Haji Jira. Ya, sebagaimana izin yang mulia, sepengetahuan saya pelanggaran administrasi adalah mengenai pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur. Makanya kami 3 mulai dari teradu 1, teradu 2, teradu 3 mengklarifikasi semua teman-teman KPU pihak terkait, dan 2 orang itu secara daring karena berada di luar Kabupaten Morowali Utara. Itu dasar-dasar kami juga sudah jelas sesuai dengan ini, dengan persetujuan Mendagri dan sebagainya, dan ada alasan-alasan untuk kenapa pelantikan. Dan kami juga mengklarifikasi BKD itu bahwa
sebelumnya ini memang BKD sudah melakukan asesmen. Itu mulai dari bulan Januari sudah melakukan asesmen untuk pegawai tinggi pertama di tingkat pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Itu mungkin ditambahkan. Baik, izin yang mulia, bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kami kepada pihak terkait dalam hal ini Komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara, mereka menyampaikan bahwa persyaratan calon itu diatur dalam PKPU 8 tahun 2024. Sementara pembatalan itu yang terdapat dalam pasal 71 ayat 2 itu tidak masuk dalam PKPU 8. Sehingga para komisioner KPU Kabupaten Morowali Utara itu memberikan penjelasan bahwa yang kami verifikasi itu adalah syarat calon saja yang ada dalam PKPU 8 tahun 2024. Demikian yang mulia. Baik, ya. Ya karena permohonannya, laporannya terkait dengan pelanggaran administrasi, bukan permohonan sengketa. Benar? Oh. Baik, ada lagi tambahan? Cukup? Ya. Pengadu cukup? Izin menambahkan. Menurut para teradu ini, karena laporan saudara itu terkait dengan pelanggaran administrasi, yang difahami oleh para teradu, pelanggaran administrasi itu pelanggaran tata cara, mekanisme, prosedur pendaftaran dan penetapan calon, begitu ya? Nah, di PKPU 8 2024, menurut pihak terkait KPU, mereka bekerja sudah sesuai. Jadi tata cara, mekanisme, prosedurnya sudah selesai. Jadi syarat pencalonan, syarat calon, dan syarat dokumennya terpenuhi, begitu maksudnya. Ya, jadi terkait dengan pasal 71 ayat 1 ini tidak dicantumkan dalam PKPU. Ini jawaban para teradu. Saudara menerima tidak jawabannya? Keberatan yang mulia. Ya, kenapa? Karena kalau secara syarat formil saya tidak terpenuhi. Kalau berdasarkan PKPU memang tidak tercantum di situ terkait pasal 71 ayat 2. Saya rasa tingkat hierarki undang-undang lebih tinggi di atas PKPU. Karena ini adalah undang-undang. Jadi saya kemarin melaporkan persoalan ini kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, berharap bahwa Bawaslu juga bisa memperhatikan hal ini, bahwa ada pelanggaran undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi saya mohon pertimbangan dari Yang Mulia. Baik. Tapi benar saudara tidak mengajukan permohonan sengketa? Pada saat itu tidak, Yang Mulia. Tidak ya? Iya. Yang dimasukkan memang Pelanggaran administrasi. pelanggaran administrasi ya? Betul, Yang Mulia. Pelanggaran administrasi. Baik. Mau ditambahkan atau cukup? Cukup ya. Sekarang ke pihak terkait dulu nih yang disebut-sebut dari tadi. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Morowali. Siapa yang mau memberi keterangan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Ini Kordip apa? Koordip Teknis Yang bertanggung jawab yang membidangi membidangi. terkait pencalonan. Oh ya, silakan. Baik, saya menyampaikan Yang Mulia bahwa pada Saudara sudah menyampaikan keterangan pihak terkait secara tertulis? tidak ada Yang Mulia, Tidak ada. tidak ada. Oh, saudara ini diminta hadir untuk menyampaikan keterangan. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar ya, soal kebenaran terkait dengan penetapan calon. Jadi saudara tidak menyiapkan. Tidak menyiapkan Yang Mulia. Saudara menerima surat dari DKPP tanggal berapa? Sudah lama Yang Mulia. Ya, lamanya Ya. itu berapa hari? Saya lihat dulu Yang Mulia. Apa alasan saudara tidak membuat keterangan tertulis? Mana Pak Ketua? Kenapa tidak ada keterangan tertulisnya? Ya?
Kenapa? Saudara dihadirkan pihak terkait ini karena yang dipermasalahkan itu tindakan saudara dalam menetapkan calon itu apakah sudah benar atau belum benar, ya? Siap salah, Yang Mulia. Maaf, Alasannya. alasannya kami di sini terkait hanya sifatnya menyampaikan keterangan terkait laporan atau undangan yang Iya, kami kan mengundang saudara resmi, nggak kami panggil-panggil lisan kan? siap salah. DKPP menyampaikannya resmi dengan waktu yang 5 hari sebelum sidang dilaksanakan. Itu hari yang patut untuk kalian mempersiapkan. Jadi jangan dianggap remeh apa yang akan diperiksa oleh DKPP, ya. Kami salah, Yang Mulia. Ya. Setelah ini kalian harus masukkan keterangan Siap. resmi itu, ya. Ya. Karena kami membutuhkan keterangan saudara untuk menilai sudah benar nggak ini tindakannya teradu 1 sampai dengan 3. Ya. Dan Ya. alat bukti yang kalian gunakan pada waktu menetapkan itu apa? Berkesesuaian tidak keterangannya pihak terkait dengan jawabannya para teradu ini? Karena kan para teradu memutuskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak terkait. Iya kan? Ya. Silakan duduk. Ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, kami menyampaikan bahwa pada tahapan pencalonan pada tanggal 15 sampai dengan 18 September itu adalah tahapan terkait dengan tanggapan masyarakat. Nah, dalam proses pencalonan Itu di sesuai dengan apa? PKPU 8 tahun 2024 Ya. tentang pencalonan. Tetapi pengadu mengajukan tanggapan ke KPU, mengajukan Pengadu ini yang saat ini. ya yang saat ini Ya. sebagai pengadu memasukkan tanggapan pada tanggal 19 September. Buktinya apa? Resmi, Nanti kami lisan? masukkan bukti dia mengajukan melalui website. Ya, itu Ya. kan pentingnya keterangan tertulis itu. Ya akan kami Dengan sampaikan. bukti itu untuk meyakinkan keterangan saudara. Oke, lanjut. Terkait dengan tanggapan masyarakat yang masuk, KPU Morowali Utara melakukan klarifikasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dan Apa? Siapa? dihadiri langsung oleh Kepala BKP SDM Bapak Nimro Tamrit yang hadir juga sebagai pihak terkait hari ini. Iya. Dan dari Ada bukti berita acaranya? ada berita acara kami akan ajukan sebagai bukti. Dan dari hasil klarifikasi, Kepala BKP SDM-nya menyampaikan bahwa proses pelantikan yang diadukan oleh pengadu yang dilaporkan sebagai tanggapan masyarakat itu sudah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Ada izinnya memang. Ada surat yang disampaikan, kami akan ajukan juga sebagai Tanggal berapa izinnya? Juni. 12 Ada surat Juni. 12 Juni. Ya. 12 Juni apa? Inilah kalau kalian tidak menghadirkan bukti kan, nggak bisa kami cross checknya. 12 Juli. Nanti akan kami ajukan sebagai Juni apa Juli? Juli. Juli. Ya. Oke, pelantikan tanggal berapa? Pelantikan 26 Juli. Pelantikan 26 Juli. 26 Juli. Juli. Iya. 26 Juli. Oke. Izin 12 Juli. 12 Juli. Benar ya? Pelantikan 26 Pelantikan 26 Juli. Juli. Ya. Ya. Terus Dan atas dasar klarifikasi itu dan juga berdasar hasil verifikasi administrasi terkait persyaratan pasangan calon, maka KPU Morowali Utara menetapkan 2 pasangan calon Bupati dan Morowali
Kabupaten Morowali Utara. Lalu selanjutnya pada tanggal 25 September, pengadu juga yang hadir sebagai pengadu hari ini melaporkan KPU kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran terkait dengan penetapan pasangan calon bupati. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh teradu bahwa hasil kajian dari pengadu menyimpulkan bahwa tidak terjadi dugaan pelanggaran. Baik. Setelah proses di Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, pasangan calon nomor urut 1 mengadukan KPU ke PT UN Palu dan diputus melalui ketetapan PT UN Palu pada tanggal 5 November dengan ketetapan nomor 66 tahun 2024. Nanti kami akan ajukan sebagai bukti bahwa gugatan dari pengadu ditolak. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Terkait dengan bukti-bukti nanti kami ajukan bersama dengan jawaban tertulis yang mulia. Ya. Baik, terima kasih kepada pihak terkait. Sebelum saya berpindah pada pihak terkait lainnya, sesuai dengan PKPU 8 2024, ada tidak kewajiban menyampaikan hasil tindak lanjut dari tanggapan masyarakat itu kepada pihak yang menyampaikan tanggapan masyarakat? Ada kewajiban untuk di-upload kembali ke website juga dan sudah kami lakukan yang mulia. Apa yang di-upload itu? Terkait dengan hasil klarifikasinya. Sudah Sudah di di-upload. mana di-uploadnya? Di website dari pencalonan. Penyampaian secara langsung kepada masyarakat yang memberikan tanggapan ada tidak diatur di PKPU? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kewajiban itu. Cuma saat diumumkan karena ada pengumuman juga begitu juga terkait dengan tanggapan masyarakat bisa melalui website, begitu juga hasilnya kita sampaikan secara melalui daring. Baik. Sepengetahuan pihak terkait, pengadu atau yang masyarakat yang menyampaikan keberatan itu mengetahui tidak hasil tindak lanjut saudara atas tanggapan yang disampaikan? Mengetahui yang mulia, perlu saya sampaikan yang mulia bahwa pengadu ini adalah LO pasangan 01 yang dalam pasangan. Iya, baik. LO pasangan 01 yang dalam proses pencalonan aktif berkomunikasi dengan kami sebagai pihak terkait dalam rangka mencalonkan pasangan calon 01. Berarti mengetahui ya? Iya. Ada berapa peserta Hanya 2 saja yang mulia. di Morowali Utara? 2. Yang mendaftar 2, yang kami tetapkan 2 pasangan. Baik. Oke. Yang lain ada tambahan? Pak Ketua? Anggota yang lain? Izin yang mulia. Boleh saya menyanggah? Sebentar. Baik yang mulia. Ya, nanti ada kesempatan saudara. Ya. Sekarang pihak terkait Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi. Silakan. Baik, terima kasih. Sebentar. Sudah ada. Kami juga belum menerima keterangan tertulis ya? Belum disampaikan? Belum ya, mulia. Belum dibuat? Iya. Saya usul ya, segala bukti yang saudara miliki serahkan sekarang melalui tim persidangan. Kami hanya menilai itu. Bukti yang sah adalah bukti yang disampaikan dalam persidangan. Di luar itu hanya sebagai tambahan saja ya, tetapi yang sah yang disampaikan di persidangan. Ya, terima kasih. Silakan disiapkan segera ya. Ya, silakan Bawaslu Provinsi. Baik, terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf, kami belum membuat keterangan secara tertulis yang akan diajukan, nanti kami susulkan setelah persidangan ini. Yang kedua, bahwa terkait dengan proses penanganan ini memang teman-teman di Kabupaten Morowali Utara, Bawaslu Morowali Utara terus berkoordinasi juga dengan kami yang ada di provinsi. Kemudian pada saat menerima
laporan juga disampaikan ke kami dan kami sudah langsung menyampaikan untuk diberi kesempatan kepada yang bersangkutan karena laporan di awal itu untuk dilakukan perbaikan sehingga disampaikanlah untuk kesempatan kepada pelapor untuk melakukan perbaikan. Dan tanggal 28 pelapor sudah menyampaikan perbaikan itu ke Bawaslu. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pertimbangan teman-teman di Morowali Utara. Memang untuk terkait dengan case 71 memang teman-teman kami di Bawaslu itu merujuk kepada putusan PT Tun Makassar nomor 2 tahun 2020 terkait dengan kasus Banggai yang pada saat itu juga banyak hal yang dipertimbangkan sehingga dalam kajian akhir itu dimasukkan bahwa rujukannya adalah terkait dengan putusan Banggai. Selanjutnya terkait dengan penanganan pelanggaran soal terkait dengan 71 secara nasional kami sudah diarahkan juga oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui surat edaran nomor 96 tahun 2024. Bentar, pelan-pelan ya. Ini karena nggak ada keterangan tertulis, jadi harus pelan-pelan supaya jelas. Jadi pertimbangan untuk menyatakan laporan itu tidak memenuhi unsur ya, unsur pelanggaran itu berdasarkan apa? Jurisprudensi, putusan Petun. Salah satunya adalah adalah PT Tun Makassar nomor 2 tahun 2020. Nomor 2 tahun 2020. dan apa itu putusannya? Putusan PT Tun Makassar terkait dengan pembatalan calon Bupati Banggai pada saat itu yang disangkakan dengan pasal 71 ayat 2. Dan kemudian yang bersangkutan dilakukan rehabilitasi untuk diakomodir kembali pencalonannya yang sempat dibatalkan. Kasusnya sama. Kasusnya peristiwanya sama dengan yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara. Bisa hampir sama karena pada saat setelah pelantikan Karena kalau terkait dengan peristiwa hukum ya. Iya. Karena pada saat setelah melakukan pelantikan di tanggal 22, tanggal 5 April Bupati itu sudah melakukan pembatalan, kemudian mengajukan proses itu dan kasus yang sama juga pernah terjadi di Banggai bahwa setelah melakukan pelantikan langsung melakukan pembatalan. Nah, selain itu juga bahwa dokumen-dokumen lain itu belum dilampirkan, misalnya surat pernyataan terkait dengan aktif pelaksanaan tugas, kemudian serah terima belum dilakukan, kemudian ini fakta yang mana yang saudara cerita? Fakta yang di Morowali Utara juga. Utara. Ya, hampir sama yang terjadi. Oke. Maksudnya dokumen-dokumen lain itu apa? Dokumen lain yang lain itu seperti SPMT ya. Apa itu SPMT? Surat perintah melaksanakan tugas. Ya. Belum diterbitkan maksudnya. Ya, belum diterbitkan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan di PT Tun Makassar. Kemudian, seperti itu kejadiannya sehingga itulah salah satu yang menjadi rujukan kami dalam melakukan pertimbangan dalam penanganan pelanggaran ini. Itu mungkin sehingga dinilai bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sudah benar. Begitu. Ya, seperti itu yang mulia. Begitu. Nah, yang Ada lain lagi? yang lainnya lah yang mulia bahwa sebelum tanggal 22 memang saya selaku ketua pada saat 22 itu bulan 22 Maret tahun 2024 itu apa itu? Terkait apa? saya menyampaikan untuk kepada seluruh pimpinan Bawaslu untuk menyampaikan himbauan dan tertanggal 26 himbauan tertanggal 26 Maret 2024 Bawaslu Bawaslu Kabupaten Morowali Utara sudah menyampaikan himbauan kepada kepada bupati atau kepala daerah yang di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya menurut saudara sebagai pihak terkait batas akhir untuk bisa melakukan pelantikan sesuai pasal 71 ayat 2 dikaitkan dengan jadwal tahapan pendaftaran itu tanggal berapa?
Sesuai PKPU 2024 terkait dengan jadwal tahapan, memang jadwal penetapan calon adalah 22 September 2024. Jadi, Jika 6 ditarik 6 bulan, maka itu ada di tanggal 22 Maret 2024. 22 Dan sesuai aturan ini ya. ya sesuai 22 Maret 22 Maret 2024. Penetapan tanggal 22 September 22 2024. September. Bunyi pasal undang-undangnya apa? 6 bulan sebelum penetapan atau 6 bulan pada saat penetapan? 6 bulan sebelum penetapan. 6 bulan sebelum penetapan. Berarti Penetapan pasangan calon. 22 apa 21? 20 Kalau sebelum. Kalau berdasarkan surat, Bunyi pasal 71 ayat 2 itu apa? bisa saya bacakan. 6 bulan sebelum pendaftaran atau pada saat pendaftaran? Penetapan pasangan calon. 6 bulan Sebelum tanggal penetapan pasangan calon. sebelum ya. Menurut pihak terkait kalau 6 bulan sebelum itu tanggal berapa? Tanggal 22 Maret yang mulia. 22 Maret ya? Iya yang mulia. Ini juga sejalan dengan surat edaran Mendagri tanggal 29 Maret itu menyatakan bahwa dimulai sejak tanggal 22 untuk tidak melakukan pelantikan. Kecuali mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Pelantikan di Morowali tanggal berapa? Tanggal 22 yang mulia. 22 Maret. 22 Maret yang mulia. Berarti masih masuk di waktu yang dibolehkan? Kalau secara waktu sudah masuk waktu sehingga tanggal 5 April mereka melakukan proses pembatalan. Tadi pihak terkait menjelaskan batasnya 22 Maret. 22 Maret itu masih boleh melantik atau tidak boleh? Kalau secara aturan tidak boleh yang mulia. Oh, berarti batasnya 21 Maret. Itu maksud saya tadi. Ya kan? Karena 22 itu berarti sudah tidak boleh melakukan pelantikan, ya. Ya Benar. karena frasanya terhitung sejak tanggal 22. Iya, berarti tanggal 22 itu sudah tidak boleh lagi ada pelantikan. Makanya saya tanya batas waktu boleh melantik itu tanggal berapa? 21 berarti ya. 22 Maret itu sudah tidak boleh ya, Ya. karena sudah masuk dalam hitungan 6 bulan. Pelantikan di Morowali tanggal 22 Maret. 22 Maret. Ya. Setahu pihak terkait tanggal 22 Maret ya. Maret, ya. Maret. Izin Mendagri tanggal Tadi sudah disampaikan 12 Juli yang mulia. 12 Juli 24. 2024. Nah, ini mungkin yang dipermasalahkan oleh pengadu ya. Lebih dahulu pelantikan ya. Ya. Daripada Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Daripada izin. Nah, sepengetahuan pihak terkait apa yang dilakukan oleh teman-teman para teradu ini dalam melakukan penanganan pelanggaran sampai mengeluarkan status itu? Yang kami tahu dari teman-teman juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa keterangan yang diperoleh bahwa pelantikan yang tanggal 22 itu sudah dibatalkan pada tanggal 5 April 2024. Jadi dibatalkan pada tanggal 5 April. Tanggal 5 April 2024. Berarti ada berapa hari jabatan itu dipegang setelah pelantikan? 22 Maret sampai 5 April. Kalau dihitung dari berdasarkan hari kerja, karena tanggal 22 April itu adalah hari Jumat, maka tanggal 5 April juga hari Jumat, maka dihitung itu adalah 10 hari kerja. 10 hari kerja. 15 hari kalender. Terus berdasarkan hasil konsultasi, apa yang membenarkan para teradu menilai itu? Sampai disampaikan tidak memenuhi unsur pelanggaran. Ya, kalau tadi yang mulia, karena pertama tadi satu ada soal pembatalan, bahwa keputusan yang sudah disampaikan itu sudah dilakukan pembatalan. Yang kedua bahwa berdasarkan fakta bahwa pelantikan itu belum sepenuhnya terpenuhi unsur pelantikan, karena kalau
membaca putusan PT Tun Makassar tadi bahwa pelantikan itu ada beberapa unsurnya selain pengangkatan sumpah janji, ada juga serah terima, kemudian ada juga surat pernyataan aktif melaksanakan tugas dan kemudian surat pernyataan menduduki jabatan. Jadi ada dokumen itu yang belum dikeluarkan, yang belum ditandatangani juga. Sepengetahuan pihak terkait di mana ini diatur? Di aturan mana? Di Perka BKN Peraturan BKN. BKN nomor 7 ya. BKN Nomor nomor 7 7 tahun 2017. Terus berdasarkan hasil penanganan pelanggaran yang dikonsultasikan, apa yang belum Surat-surat tadi itu yang mulia belum ada, dikeluarkan? belum dikeluarkan. Baru memang kalau yang baru terjadi di tanggal 22 Maret adalah sumpah janji. Jadi baru melakukan sumpah janji. Baru pelantikan. Baru pelantikan. Jadi belum dokumen-dokumen lain belum dikeluarkan. Mungkin nanti Ya. ya kalau membaca pertimbangan hakim di PT Tun Makassar itu menyatakan kumulatif dia harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya. Baik, nanti kita tanyakan kepada pihak terkait. Baik. Kepala BKPSDM, ya. Ada tambahan dari anggota? Cukup. Cukup. Masih? Cukup. Yes. Sekarang ke Bapak Nimrod Adon Tandi. Silakan Bapak. Kapan tiba di Jakarta Bapak? Izin yang mulia kemarin Dan langsung dari Morowali. Utara. Morowali Utara. Oh ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh teradu permintaan konfirmasi atau undangan terhadap BKPSDM atas terlaksananya pelantikan tanggal 22 itu sudah kami penuhi sesuai undangan baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Kami izin yang mulia kami jelaskan bahwa proses pelantikan ini kemarin sudah diawali dari tanggal 24 Januari 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dalam rangka mengisi jabatan tinggi pratama. Jadi Kosong harus memang ya? sebagai Memang jabatan itu kosong. rotasi mutasi. Mutasi. Ya, evaluasi kinerja setiap 2 tahun bagi pejabat tinggi. Oke, 24 Januari itu 24 Januari sudah proses bermohon ke KSN Baik. sebagai badan pengawas penyelenggaraan meri sistem untuk pegawai. 24 kami lakukan permohonan untuk itu disetujui dan proses kami semua tahapan kami lakukan. baik. Terus Sampai dengan tanggal 19 Maret sudah keluar rekomendasi untuk sudah selesai dilaksanakan baik uji kompetensi maupun seleksi jabatan. oke. Uji kompetensi dilakukan oleh UPT kompetensi provinsi dan yang panitia seleksi melibatkan tenaga dari UNTAD maupun pejabat struktural yang ada di provinsi. Jadi prosesnya sudah dimulai dari tanggal 24 Januari. 24 Januari. Oke, terus Selanjutnya setelah selesai tanggal 19 kami sudah komunikasikan dengan pimpinan Bupati Dalam ini yang akan melaksanakan pelantikan. Dijadwalkan memang waktu itu tanggal 21. Untuk itu. Namun karena ada pertimbangan lain, ada kegiatan safari Ramadan waktu itu sehingga disorong tanggal 22. Tanggal 22 kami laksanakan pelantikan. Tanggal 29 dan kami melihat di WA Group tanggal 30 ya, tanggal 30 WA kami lihat Group apa itu Grup Bapak? Pemda pejabat ada
surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 29. Karena tanggal 29 itu kena hari Jumat, tanggal merah, Jumat Agung, nanti kami lihat tanggal 30. Nah, dengan surat edaran itu kami mengajukan konsultasi dengan pimpinan. Tanggal 5 dikeluarkan, tanggal 5 April dikeluarkan pembatalan sekaligus permohonan. Kami ajukan permohonan ke Mendagri melalui Gubernur. Perpanjangan tangan Mendagri untuk melakukan permohonan untuk perbaikan sekaligus SK pembatalan kami ajukan dan permohonan untuk melakukan pengukuhan atau pelantikan kembali bagi pejabat yang telah dilantik. Setelah keluar tanggal 17 surat dari Gubernur. Bentar, 17 pembatalan tanggal berapa? Tanggal 5 April 5 April 2024. Jadi dibatalkan hasil pelantikan yang tanggal 22. 22. Ya. Apa bukti pembatalannya itu? Ada sudah SK kami lampirkan nomornya di laporan kami. SK pembatalan. Ya, SK pembatalan. Oh, baik. Lanjut. Tanggal 17 keluar surat rekomendasi dari Gubernur yang ditujukan ke Mendagri untuk permohonan pelantikan kembali bagi Pemda Morowali Utara. Selanjutnya kami proses melalui sistem informasi online administrasi Kemendagri Siola dan berjalan sampai dengan bulan 22 Mei 2024 rekomendasi pertama untuk pejabat administrasi dan pejabat pengawas itu keluar yang ditandatangani oleh PLH Dirjen Otonomi Daerah Bapak Komjen Dr. Andus Tom Sitohir untuk rekomendasi pelantikan bagi pejabat administrasi atau eselon 3 dan pejabat pengawas atau eselon 4. Baik, terus? Selanjutnya untuk rekomendasi pejabat tinggi Pratama itu dikeluarkan oleh Mendagri pada tanggal 12 Juli 2024. Yang ditandatangani langsung oleh Bapak Menteri. Setelah keluar rekomendasi itu ditindaklanjuti kembali oleh Gubernur ke Bupati untuk melaksanakan pelantikan. Rekomendasi Gubernur keluar pada tanggal 18 Juli untuk PJPT sehingga kami melaksanakan pelantikan 26 pelantikan kembali 26 Juli 2024. 26 Juli. Oke. Ini pelantikan 26 Juli ini? Atas melantik kembali yang dilantik tanggal 22 atas persetujuan dari Yang dilantik sama? sama. Tidak ada pejabat Tidak yang ada berbeda? yang berbeda. Oke. Apa yang membedakan pelantikan 26 Juli dengan 22 Maret selain sudah ada surat dari Mendagri? Tanggal 22 itu yang dianulir karena sudah melewati undang-undang KPU tadi itu. Enggak, tadi kan pihak terkait menjelaskan, pihak terkait Bawaslu, artinya unsur-unsur pelantikan itu juga belum terpenuhi, begitu katanya tadi. Apanya itu yang? Ya, setelah kami dapatkan pelantikan itu, SK pun kami belum distribusi. Tapi sudah diterbitkan. Tapi sudah dibacakan pada saat sudah dibacakan pada saat pelantikan. Terus apalagi? Dalam pelantikan itu seorang pejabat diberikan surat pernyataan menduduki jabatan. Iya. Kemudian surat pernyataan pelantikan dan itu kami tidak keluarkan karena setelah mendapatkan surat edaran itu maka proses itu kami pending untuk memproses permohonan kembali untuk pelantikan sesuai dengan ketentuan. 22 pelantikan, 29 mendapat surat edaran. Ya. Pada saat itu memang dokumen administrasi itu belum terdistribusi. Belum. Akhirnya tidak disampaikan. Tidak disampaikan. Artinya
sebelum mendapatkan dokumen administrasi tadi itu, seorang pejabat yang sudah dilantik belum bisa melakukan tindakan apapun atas jabatan yang diberikan yang bersangkutan setelah pelantikan. Artinya belum boleh menandatangani dokumen. Ya, kalau belum mendapatkan itu belum dapat menandatangani dokumen. Dan sepengetahuan pihak terkait belum ada dokumen yang ditandatangani oleh pejabat yang sudah dilantik tanggal 22 itu. Saya tidak memperhatikan itu, Yang Mulia. Ya, karena kan tadi disampaikan unsur-unsurnya belum terpenuhi. Belum ada surat apa tadi? Pernyataan duduk jabatan dan Menduduki jabatan, pernyataan ya. pelantikan. Ya. Jadi saya bertanya, apa memang itu menjadi syarat Salah satu syarat. seorang untuk bisa bertindak atas jabatan yang baru itu? Ya, Berarti belum ada tindakan apa-apa, belum. gitu. Ada lagi, Pak? Pas. Cukup ya? Baik. Pihak terkait semuanya sudah ya.